Betapa mulianya orang-orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid, tapi dia sholat ke masjid, berjalan kaki, kemuliaan tak terkira-kira Allah berikan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah selalu mengingatkan kepada kita, harta yang di tangan kamu bukan punyamu ya. Itu aku yang punya, aku titipin ke kamu. Kalau kamu mau jadi permanen milikmu, kalau kamu mau jadi permanen milikmu, cuma satu caranya. Kau kembalikan kepadaku dengan cara infakkan, sedekahkan, maka aku jadikan itu paten milikmu. Aku jadikan itu permanen untukmu. Jadi ketika ada acara yang seperti malam hari ini, tentu saja ini adalah acara mematenkan harta titipan Allah agar menjadi harta milik kita. Dan hebat Pak, kalau sudah kita patenkan, pertama dia tersimpan rasul malnya di sisi Allah, berbunga dan terus berbunga, membuat kita terkagum-kagum, terkejut nanti pada hari kiamat, karena harta yang kita simpankan bunganya tidak karu-karuan banyaknya, memberatkan timbangan amal soleh kita. Satu. Yang kedua, ternyata Allah bocorkan sedikit bunga itu, Allah berikan kepada kita di dunia. Maka kata Allah, yang bersedekah aku kembalikan kepadanya 10 kali lipat yang lebih baik. Yang ketiga, Allah jadikan semua harta yang lain yang ada di tangan kita, berkat infak sedekah yang kita keluarkan, yang di tangan kita seluruhnya Allah bersihkan dan Allah berkahi. Masya Allah. Dan yang keempat, jiwa yang ada di dalam badan kita juga Allah bersihkan berkat infak sedekah yang kita keluarkan dari harta. Jiwa kita Allah kikis menjadi bersih. Yang kelima, keturunan kita juga Allah berkahi. Yang keenam, bila ini masjid, bila itu pesantren, bila itu adalah fasilitas perjuangan dan agama, dakwah, selama dia masih dipakai, selama itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Sebanyak orang yang memakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi firman Allah apa? Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian. Bapak, ada sebuah rahasia besar. Saya bacakan kepada Bapak Ibu rahasia ini. Seandainya Bapak Ibu ada yang mengikuti kajian saya di Uzma Media TV channel ya, kajian saya telah melewati tentang perjalanan ruh di alam kubur Pak. Saya membedah perjalanan ruh di alam kubur. Ternyata wahai Bapak Ibu, seluruh ruh yang berpisah dari badan, saat dia menembus alam barzakh, saat itu dia melihat ternyata apa yang sempat dia infakkan, itulah yang menemaninya, dan itulah yang membuat malaikat mungkar dan nakir segan kepadanya. Itulah yang menjadikan kuburannya dan alam barzakhnya terang. Itulah yang melapangkannya di alam kuburnya berikutnya. Harta yang dia infakkan dan dia wakafkan, makin banyak infak wakafnya, makin terang kuburannya. Makin banyak infak dan wakafnya, makin lapang kuburannya. Makin banyak infak dan wakafnya, makin tinggi posisinya. Makin banyak infak dan wakafnya, maka semakin difasilitasi dengan fasilitas VVIP yang mengalahkan orang-orang yang lebih di bawah darinya infak dan sedekahnya. Jadi ketika dia mati, dia melihat luar biasa posisi infak wakaf sedekah untuk penyelamatnya di alam berikutnya. Makanya apa kata orang-orang yang terlanjur pelit di dunia, yang terlanjur berhitung untuk infak dan sedekah? Untuk urusan dunia Pak, beli tanah jor-joran dia, untuk bangun rumah jor-joran dia, beli mobil yang mewah dia,
untuk urusan pengembangan usaha, memperbanyak aset, luar biasa. Tapi untuk aset akhiratnya, dia terlalu perhitungan, dia terlalu kedekut, pelitnya minta ampun. Apa kata mereka nanti? Lihat lanjutannya ayatnya. Apa kata mereka setelah dia mati? Setelah datang kepada salah seorang di antara kamu kematian, lalu dia berkata dalam keadaan menyesali, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Artinya, ya Allah, wahai Rabbku, sekiranya engkau mau mengembalikan aku sebentar ke dunia, aku ingin infakkan, aku ingin sedekahkan semua milikku dulu di dunia untuk ku bawa sekarang. Kembalikan sebentar saja ya Allah, kembalikan sebentar saja ya Allah, akan ku infakkan semuanya agar aku bisa bawa sekarang. Ini semua yang udah mati ya. Seluruh yang mati mintanya pada Allah kembalikan ke dunia, bukan untuk berjumpa anak bini Pak, bukan untuk berjumpa komandan dan anak buah, bukan. Wahai Bapak Ibu, minta kembali hidup di dunia ternyata bukan untuk tahajud, bukan. Aku ingin tahajud ya Allah, bukan. Aku ingin puasa Senin Kamis ya Allah, tidak. Dia hanya minta sebentar aja ya Allah, aku ingin urus seluruh harta yang pernah ku cari dalam hidupku di dunia, aku ingin bawa sekarang. Ya Allah, kembalikan sebentar. Ini seluruh orang yang mati, termasuk saya nanti, termasuk bapak-bapak yang kami muliakan, ya, termasuk kita semua nih tanpa terkecuali ibu-ibu. Kalau mati kita sangat menyesal betapa sedikit tabungan akhirat kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada seorang sahabat Nabi. Dia dipuji-puji oleh banyak sahabat yang lain karena amal solehnya dan juga karena kepemurahannya. Ketika dia dilihat seperti sakaratul maut, di antara keadaan kondisi itu, dia seperti orang koma Bapak Ibu. Tiba-tiba dia berkata, aduhai kiranya, kenapa tidak lebih jauh? Tak lama kemudian dia berkata lagi, aduhai kiranya, kenapa tidak lebih banyak? Kemudian dia berkata lagi, aduhai kiranya, kenapa tidak yang baru? 3 kata ini yang diucapkannya apa? Habis itu dia diam lagi. Tidak beberapa lama setelah itu dia pun tersentak dan terjaga. Orang-orang bersyukur kepada Allah. Dia melewati masa kritisnya. Lalu orang-orang terdekatnya bertanya, wahai saudaraku, tadi engkau seperti mengigau. Tahukah engkau apa yang kau katakan? Tidak, katanya. Tadi engkau mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak yang baru? Itu yang kamu katakan. Apakah kamu bercerita kepada kami? Apakah engkau ingat apa yang terjadi denganmu sehingga engkau melafazkan kalimat itu? Oh, iya, saya ingat, katanya. Demi Allah, saya merasa telah meninggal dunia. Saya merasa telah keluar meninggalkan dunia ini dan memasuki alam barzakh. Dan saya lihat ternyata apa yang dihimpun oleh Allah dari pahala saya berjalan kaki menuju masjid itu tidak mampu saya ucapkan dengan kata-kata penghormatan Allah atas setiap langkah yang saya lakukan. Dan saya lihat orang-orang yang masjidnya dengan rumahnya jauh lebih jauh, dan dia jauh lebih tinggi, ditinggikan oleh Allah, lebih dimuliakan oleh Allah. Lalu saya iri, dan disitulah saya berkata, kenapa jarak rumahku dengan masjid tidak lebih jauh, sehingga aku bisa berjalan kaki lebih
lebih banyak. Kenapa tidak lebih jauh? Ini tentu saja renungan buat kita nih Pak. Kita jarak rumah kita 100 meter saja banyak kali lah alasannya. Panas lah, hujan lah, ya. Itu pun masih main sepeda motor. Pakai sepeda motor jarak cuma 100 meter. Wahai Bapak Ibu, padahal setiap langkah yang kita langkahkan beda dengan yang kita gas sepeda motor kita, Vespa kita, atau sepeda kita. Beda. Kecuali kalau udah terlalu jauh ya, terlalu jauh 1 kilo, 2 kilo jaraknya, pakailah kendaraan. Kalau hanya 100-200 meter, berjalan kaki lah. Tahu enggak Bapak Ibu, Ibnu Ummi Maktum datang pada Rasulullah. Ketika itu dia sudah semakin tua, badannya semakin tambun, buta. Selama ini dia ke masjid, ada anak muda yang menuntunnya Pak, untuk bisa sholat 5 waktu di masjid. Sekarang anak muda itu sudah pulang kampung untuk mendampingi maknya yang udah tua. Jadi ditinggalkanlah Ibnu Ummi Maktum ini tanpa ada yang menuntunnya ke masjid untuk sholat 5 waktu. Kemudian dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah kondisi saya sekarang, makin tua, badan makin gemuk tambun, mata saya buta, rumah saya jauh ya Rasulullah. Kau tahu ya Rasulullah, jarak rumah saya dengan masjid ada 2 kelurahan, ya, menempuh 2 lembah yang berbahaya. Ya Rasulullah, berilah saya izin untuk sholat 5 waktu khusus buat saya di rumah saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah terdiam sesaat, diperhatikannya baik-baik Ibnu Ummi Maktum. Lalu baiklah kata Rasul, khusus buat anda saya berikan pengecualian. Anda boleh sholat 5 waktu di rumah saja. Awas. Isyarat dari jawaban Nabi ini dan juga dari permintaan dan permohonan Ibnu Ummi Maktum, apa yang bisa Bapak Ibu pahami? Bahwa lelaki sholat 5 waktunya harus dan wajib di masjid. Setelah mendengarkan Nabi menjawab begitu, gembira dia. Langsung dia bertolak balik ke belakang menuju ke rumah. Tapi belum beberapa langkah Nabi memanggilnya kembali. Sebentar Pak, sebentar. Ketika Bilal azan di masjid, kumandang suara azan Bilal itu sampai tidak terdengar ke rumah Bapak. Bilal Bapak tahu aja lah suaranya ya. Apa jawab Bapak? Terdengar ya Rasulullah. Fawajabat. Kalau begitu keringanan tadi saya cabut lagi. Wajib bagi kamu ke masjid. Fawajabat, wajib bagi kamu ke masjid. Buta, sudah tua, badannya sudah tambun, jarak rumahnya jauh, jalan kaki meresek-resek. Apa meresek-resek itu? Meraba-raba karena buta. Wajib bagi kamu ke masjid. Apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan paham dari sini? Setiap langkahnya, kan itu kaji kita tadi. Setiap langkahnya ya Allah, apalagi hari Jumat. Bu, oi Ibu, setiap hari Jumat pastikan bapak-bapak Bu belum azan dia udah di masjid. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, man bakkara wabtakara wa ghassala wa ghtasala wa sa'a ila wa masya ila al-masjid wa lam yarkab thumma dana ila al-imam wa lam yalghu kanat lahu li kulli khatwatin minha ajru hajjatin, ajru siyami, ajru qiyamiha, ajru sanatin qiyamiha wa siyamiha. Allahu akbar. Siapa yang di pagi hari Jumat dia berlomba lebih awal datang ke masjid, sebelumnya dia mandi dengan bersih-bersih, setelah itu dia mandi khusus Jumat. Jadi hari Jumat itu ada 2 mandi Pak. Mandi bersih-bersih, bersabun, bersampo, digosok, habis itu baru mandi khusus Jumat, seperti mandi junub. Ada 2 kali mandi ya. Lalu setelah itu dia berjalan kaki, tidak mengendarai kendaraan, berjalan kaki ke masjid. Dan dia mengambil posisi yang paling dekat dengan imam. Sudah tua, rumahnya jauh, badannya tambun, yang nuntun ke masjid nggak ada, tapi tetap di masjid sholatnya. Disinilah sahabat Nabi tadi berkata, kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya apa?
Kenapa rumah saya tidak lebih jauh dari masjid? Sehingga apa yang disaksikannya di alam barzakh, betapa mulianya orang-orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid, tapi dia sholat ke masjid, berjalan kaki, kemuliaan tak terkira-kira Allah berikan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus yang kedua, kenapa kamu mengatakan kenapa tidak lebih banyak? Nah ini dia masalahnya. Saya benar-benar menyesal, kata sahabat ini. Saya lihat orang-orang yang telah banyak berinfak dari harta dan apa yang Allah titipkan kepadanya semasa hidup, mereka menemukan infaknya menjadi pembela Allah subhanahu wa ta'ala, manjakan dia. Allah fasilitasi dengan fasilitas yang maha hebat, maha kaya, maha lux, lebih hebat daripada saya. Saya berinfak tidak sebanyak mereka. Disitulah saya berkata, kalaulah lebih banyak, kenapa tidak lebih banyak saya berinfak? Yang kedua. Sementara yang ketiga saya mengatakan, kenapa tidak yang baru? Selama ini yang saya sedekahkan, yang saya berikan yang bekas. Selalu yang bekas. Baju yang bekas, sepatu yang bekas. Apa yang bekas-bekas? Sementara yang baru-baru saya yang pakai. Kenapa untuk yang saya sedekahkan bukan yang paling saya cintai? Padahal Allah berfirman, wa anfiqu mimma tuhibbuna, yang kamu infakkan haruslah yang paling kamu cintai. Kenapa tidak yang lebih baru? Kenapa tidak yang baru? Saya lihat orang-orang mendapatkan fasilitas maha hebat dari Allah karena yang dia infakkan adalah yang baru-baru. Jadi nanti kalau kita keluarkan harta kita, pilih yang baru-baru, Pak. Pilih yang warnanya bagus-bagus, ya. Apalagi nanti ada lelang. Nah, pilih angka yang terbaik yang membuat kita sendiri nanti tidak perlu meratap menyesal seperti ayat yang kita bacakan barusan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Semua yang mati nyesal, minta izin pada Allah balik ke dunia sebentar. 1 jam aja jadilah ya Allah, 1 jam saja. Sekali lagi, dia minta balik bukan untuk mau ketemu bini, bukan mau ketemu bapak, suaminya, bukan mau ketemu anaknya, bukan mau tahajud, bukan mau ibadah puasa, bukan mau haji umroh. Tapi apa yang dia minta ketika bisa diizinkan 1 jam balik ke dunia? Apa yang mau dia lakukan, Pak? Dia ingin infak, sedekahkan harta yang dia cari-cari dalam hidupnya, agar bisa harta itu saat ini di kematiannya menjadi pelindung dan pembela terbaiknya. Kita bakalan mati besok ini, insya Allah. Pasti dalam waktu yang tidak bisa kita tebak-tebak. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, ayyukum yuhibbu malahu au mala ghairihi. Tuan-tuan yang terhormat, puan-puan yang mulia, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik pribadinya atau mencintai harta orang lain yang ada di tangannya? Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta dia milik sendiri, punya dia sendiri, hasil jerih payahnya sendiri, miliknya, atau harta orang lain yang dititipkan kepadanya? Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai itu? Apa jawaban seluruh sahabat? Ya Rasulullah, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Harta milik kami sendiri tentu yang lebih kami cintai ya Rasulullah daripada harta titipan orang lain pada kami. Tentulah harta milik kami ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah? Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang harta milikmu adalah yang sempat engkau kirimkan kepada Allah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, untuk masjid, untuk dakwah, untuk perjuangan, untuk fisabilillah, engkau kirimkan kepada Allah. Itu yang menjadi harta milikmu. Wa malu ghairika ma akharta. Sementara harta yang orang lain nanti, yang untuk orang lain, yang punya orang lain, adalah harta yang engkau meninggal dunia
lalu dibagi-bagi untuk ahli warismu. Yang menikmati ahli warismu, yang mencari engkau, yang dihisab engkau, yang menikmati orang lain. Kita yang mencari Pak, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang. Kadang-kadang kita harus bersabung nyawa untuk bisa mendapatkan harta itu, dan berbagai macam kepenatan, kelelahan yang harus kita tempuh untuk mengumpulkan harta itu. Tiba-tiba mati dan jadi milik orang lain. Sakitnya gimana gitu Pak ya. Anak saya sekarang udah besar-besar, alhamdulillah. Gitu Pak. Sekarang anak saya sudah menjadi seorang dokter. Sekarang anak saya sudah menjadi seorang pilot pesawat. Sekarang anak saya sudah menjadi seorang direktur sebuah perusahaan. Sekarang anak saya sudah menjadi seorang rektor sebuah universitas. Sekarang anak saya sudah menjadi seorang dosen, sudah menjadi seorang apa, udah punya penghasilan lah. Kalau begitu saya tak akan memikirkan lagi warisan untuk anak saya. Mereka udah besar, udah mampu, tulang punggungnya udah kuat. Sekarang semua pencarian saya, semua harta saya mau bawa ke akhirat. Itu orang yang pintar Pak. Kayak Bunda Khadijah, kayak Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi, anak-anaknya sudah besar, maka mereka tidak berpikir meninggalkan warisan. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil, belum lagi akil baligh, belum sampai ke usia rusyd, maka kata Rasulullah, yang boleh kamu wasiatkan untuk diinfakkan, diwakafkan, sepertiga boleh. 2/3 harus menjadi jaminan untuk pendidikan dan masa depan anak-anakmu yang masih kecil-kecil Pak. Tapi yang udah besar-besar anaknya, udah jadi semua, udah punya kerjaan semua, maka yang pintar orang tua itu adalah apa yang saya dapatkan, apa yang saya cari dalam hidup saya, mesti saya bawa semuanya ke akhirat. Dan ingat kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, secerdas-cerdas manusia adalah yang melupakan amal soleh yang pernah dia buat. Supaya apa dia lupakan? Supaya setiap kali ada tawaran dan peluang amal soleh yang baru, dia melihat mungkin ini yang diterima oleh Allah, mungkin ini yang akan menjadi milik saya, mungkin ini yang akan menyelamatkan saya, mungkin inilah dia masa depan saya. Sementara dia melupakan amal-amal yang sudah-sudah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yaqsud wa ilaihi turja'un. Siapa yang menyimpankan kepada Allah harta yang ada di tangannya, Allah akan kembalikan kepadanya simpan itu berkali-kali lipat. Allah lah yang melapangkan rezeki dan mempersempit, dan kepada Allah lah kamu semua dikembalikan.